Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari teknik sampling yang umumnya digunakan dalam metode penelitian, yaitu saya akan menjelaskan terkait teknik sampling probability. Apa itu teknik sampling probability dan apa saja teknik-teknik sampling yang tergabung dalam metode sampling probability akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelumnya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, teknik sampling digunakan untuk mengambil sebagian atau beberapa dari anggota populasi yang digunakan dalam penelitian kita. Teknik sampling umumnya digunakan apabila ukuran dari populasi itu terlampau besar, sehingga tidak memungkinkan dari peneliti untuk bisa mengambil semua anggota populasi sebagai sampelnya. Sehingga, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Jadi, bagi Anda atau bagi kalian yang akan mengambil sebuah sampel atau mengambil responden dalam penelitian, tidak bisa asal mengambil orang yang akan diwawancara, tapi perlu ada metode atau teknik di dalamnya. Pada dasarnya, teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, metode probability sampling itu merupakan metode di mana semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama terpilih sebagai sampel, sehingga pemilihan anggota populasi untuk masuk ke dalam sampel melalui metode probability sampling harus dilakukan secara objektif dan besar kemungkinan terpilihnya tiap anggota populasi dalam sampel sudah diketahui. Artinya, apabila saudara nantinya akan menggunakan metode probability sampling, tidak ada unsur subjektivitas apapun dalam penentuan sampelnya. Dalam metode probability sampling, itu terdiri atas beragam macam teknik sampling, di mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya ada metode simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Untuk metode yang pertama, yaitu simple random sampling. Simple random sampling merupakan metode sampling yang paling sederhana, yang paling mudah, dan yang paling gampang dalam setiap metode pengambilan sampel, baik probability maupun yang non-probability. Metode pengambilan sampling dalam sistem metode pengambilan sampling dalam metode pengambilan sampling dalam simple random sampling mengharuskan kita sebagai peneliti dapat memilih secara acak setiap anggota populasi yang ada dalam frame populasi kita, tanpa membedakan terlebih dahulu, tanpa mensekat terlebih dahulu, tanpa mengelompokkan anggota populasi dalam penelitian kita dalam kelompok-kelompok tertentu. Sehingga setiap anggota populasi itu berpeluang dapat terpilih sebagai responden. Tidak memandang dia laki-laki, tidak memandang dia perempuan, tidak memandang dia adalah petani yang berpendidikan atau mungkin petani yang kurang memiliki pendidikan yang layak, tetap dapat terpilih sebagai sampel. Nah, berikut merupakan eh, contoh ilustrasi apabila kita menggunakan metode simple random sampling. Jadi, setiap anggota populasi tidak dikelompokkan atau tidak di-separate, tidak terpisah-pisah jadi kelompok tertentu, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia tinggi, mau dia pendek, semuanya punya peluang yang sama terpilih sebagai sampel. Di mana apabila kita mau menggunakan metode simple random sampling ini, populasi harus terdefinisi dengan jelas terlebih dahulu, serta
jumlah dari populasinya harus diketahui dengan pasti. Untuk metode yang kedua, ada systematic sampling. Untuk systematic sampling ini sedikit berbeda dengan simple random sampling, di mana pada systematic sampling, ketika kita akan mengambil sampel, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu semua anggota populasi dalam penelitian kita. Artinya, apabila kita mau menggunakan systematic sampling, mau tidak mau, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja atau berapa banyak anggota populasi dalam penelitian tersebut. Harus diurutkan. Kemudian setelah kita urutkan siapa saja anggota populasinya, maka pengambilan sampelnya bisa kita lakukan secara sistematis, tidak secara acak. Pengambilan secara sistematisnya bisa kita lakukan setelah kita urutkan, kita bisa memilih, sampel yang akan kita ambil hanya sampel pada urutan ganjil saja, atau sampel pada urutan genap saja, atau mungkin sampel pada kelipatan 5 atau mungkin kelipatan 10. Semua itu tergantung dari kehendak peneliti. Berikut ilustrasinya. Jadi, kita urutkan terlebih dahulu anggota dari populasi penelitian kita, barulah pengambilannya kita harus secara sistematis. Kalau dalam contoh seperti yang digambar, pengambilan sampelnya pada populasi dilakukan pada kelipatan 3 atau lompat 3 dari urutan yang sudah ditentukan. Untuk metode yang ketiga, ada stratified sampling. Untuk metode stratified sampling, ini merupakan metode yang mengharuskan peneliti untuk membagi terlebih dahulu frame populasinya kepada sejumlah kategori-kategori tertentu, atau bisa kita sebut sebagai strata. Di mana nantinya masing-masing strata yang sudah kita kelompokkan, masing-masing strata yang sudah kita bagi, itu akan diambil masing-masing strata sampel dalam penelitian. Sehingga nantinya sampel yang sudah kita tentukan atau yang akan kita ambil, setiap kategori atau setiap strata itu ada perwakilannya. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Setelah kita kelompokkan populasi kita pada sejumlah kategori tertentu, maka kita lakukan pengambilan sampel pada masing-masing kelompok populasi, maaf, mengambil sampel pada masing-masing kelompok kategori populasi tersebut, di mana nantinya sampel terakhir yang sudah kita ambil itu ada perwakilan dari masing-masing kategori yang sudah kita tentukan. Sedangkan yang terakhir, ini ada cluster sampling. Cluster sampling ini sedikit mirip tapi berbeda kaedahnya dengan stratified sampling. Pada cluster sampling, ini pengambilan sampelnya sama, kita perlu membagi terlebih dahulu kelompok populasi kita pada sejumlah kelompok-kelompok tertentu atau pada sejumlah klaster-klaster tertentu. Akan tetapi, pengambilan sampel yang dilakukan itu tidak mengharuskan setiap klaster yang sudah kita bagi memiliki perwakilan dalam pengambilan sampelnya. Sehingga perbedaan cluster sampling dengan stratified sampling adalah pada cluster sampling kita mengambil atau menentukan klaster mana yang nantinya akan terpilih sebagai sampel. Tidak pada setiap klaster yang sudah dibagi harus ada perwakilannya. Oleh karena itu, pada cluster sampling ini memungkinkan bagi seorang peneliti untuk bisa mengimplementasikan metode multi-stage sampling atau pengambilan sampel lebih dari satu tahap. Baik, jika diilustrasikan adalah gambarnya sebagai berikut.
Jadi dari satu frame populasi yang sudah kita miliki, itu perlu dibagi terlebih dahulu pada beberapa klaster. Baru kemudian sampling yang kita lakukan itu adalah menentukan klasternya, bukan mengambil sampel dari masing-masing klaster yang ada. Barulah semisal sudah kita tentukan ada 2 klaster dalam metode sampling yang kita lakukan. Nah, dari klaster yang sudah terpilih nantinya bisa jadi kita lakukan metode sampling lagi. Namun bisa juga pengambilan sampelnya cukup berhenti sampai ke penentuan klaster tersebut saja. Oke, mungkin itu pembahasan atau penjelasan dari saya terkait ragam dari teknik sampling yang tergolong dalam metode probability sampling. Semoga video yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa diterima bagi teman-teman atau audiens sekalian. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.